Pernah nggak kita sadar, saat membaca niat puasa, ada yang mengucapkan Ramadhana hadhis sanati, tapi ada juga yang membaca Ramadhani hadhis sanati. Satu pakai fathah, satu pakai kasroh. Pertanyaannya, apakah salah satunya keliru atau justru keduanya benar? Dan yang lebih menarik lagi, bagaimana mungkin satu harokat kecil bisa membuka perdebatan ilmiah di antara para ulama besar? Hari ini kita akan menyelami sebuah misteri linguistik dari kata yang sangat dekat dengan hidup kita, Ramadan. Secara kaidah dasar bahasa Arab, kata Ramadan itu bukan kata biasa. Ia adalah nama khusus. Dalam istilah nahwu disebut isim alam. Dan bukan hanya itu, ia juga punya ciri tambahan. Di akhir katanya ada alif dan nun. Dalam tata bahasa Arab, kombinasi ini membuatnya masuk kategori khusus, isim ghairu munsharif. Artinya, ia tidak menerima tanwin, dan kalau dalam posisi jer, harusnya dia tidak pakai kasroh, tapi pakai fathah. Aturan ini bahkan ditegaskan oleh Ibnu Malik dalam karya monumentalnya Alfiyah Ibnu Malik. Isim yang tidak menerima tanwin di jer dengan fathah selama tidak dimudhofkan atau dimasuki alif lam. Jadi secara teori, kalau Ramadan dalam posisi jer, seharusnya dibaca Ramadhana. Selesai. Aturan jelas, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Masalahnya muncul ketika kita membaca niat puasa yang populer di Indonesia dan Malaysia. Di sana ada tambahan frasa, hadhis sanati, tahun ini. Sekilas terlihat sederhana, tapi dalam nahwu, ini seperti memasukkan variabel baru dalam persamaan matematika. Karena sekarang muncul pertanyaan, apakah Ramadan berdiri sendiri atau ia terhubung dengan kata setelahnya? Kalau kita ingin maknanya jelas bahwa yang kita maksud adalah Ramadan tahun ini, bukan niat puasa selama setahun penuh, maka secara makna, kata Ramadan terasa seperti sedang dimiliki oleh frasa setelahnya. Dalam bahasa Arab, hubungan seperti ini disebut idhofah. Dan jika ia menjadi mudhof, maka statusnya berubah. Sekarang ia boleh dijer dengan kasroh, karena ia tidak lagi berdiri sendiri. Inilah yang dijelaskan dalam kitab I'anatut Thalibin. Lafaz Ramadan dibaca jer dengan kasroh, karena ia menjadi mudhof kepada kata setelahnya. Jadi bacaan Ramadhani hadhis sanati punya landasan ilmiah. Tapi, tunggu dulu. Ada ulama yang mengangkat alisnya, karena dalam teori nahwu klasik, nama khusus atau isim alam pada dasarnya tidak diidhofahkan. Kalau begitu, apakah kita memaksakan kaidah atau ada kelonggaran? Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja menjelaskan bahwa memang ada dua pendapat. Sebagian membaca dengan fathah, sebagian membaca dengan kasroh. Dan beliau juga menyinggung satu kemusykilan. Jika Ramadan adalah nama khusus, apakah benar ia bisa diidhofahkan? Ini bukan sekedar soal bunyi. Ini soal konsistensi sistem bahasa. Dan disinilah titik terang itu muncul. Kita menemukan sesuatu yang indah dalam tradisi keilmuan Islam. Dua bacaan ini punya dasar ilmiah masing-masing. Fathah kuat dari sisi kaidah asal isim ghairu munsharif, kasroh kuat dari sisi penjagaan makna dan kejelasan maksud. Artinya, para ulama tidak asal beda. Mereka sedang menjaga dua hal sekaligus, konsistensi tata bahasa dan kejelasan makna ibadah. Dan yang paling penting, perbedaan ini tidak mempengaruhi sahnya niat puasa. Karena hakikat niat itu ada di dalam hati. Apa artinya ini bagi kita? Pertama, kita belajar bahwa ilmu itu detail. Satu harakat kecil bisa membuka diskusi berabad-abad. Kedua, kita melihat bagaimana ulama menjaga bahasa agar makna ibadah tetap presisi. Dan ketiga, kita belajar dewasa dalam menyikapi perbedaan. Tidak semua perbedaan adalah kesalahan, sebagian adalah keluasan. Dan Ramadan 1447 Hijriah ini, ketika kita membaca niat puasa, mungkin kita akan tersenyum kecil. Karena sekarang kita tahu, di balik satu harokat ada sejarah panjang ilmu nahwu. Kalau menurut kalian, bacaan mana yang lebih kuat secara pribadi? Fathah atau kasroh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman kalian. Karena ternyata, bahasa pun bisa jadi petualangan intelektual yang luar biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya.